Terima kasih sebagai kita hadir di sini dalam rangka melaksanakan sholat subuh bersama dan kita akan melanjutkan dengan kajian Islam pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Maulana yang pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda Betawi. Terima kasih kepada jemaah dari Masjid Al-Ilyas Al-Khair Al-Amanah dan dari Islam Allah yang sudah hadir pada hari ini, dan kita akan melaksanakan sampai dengan jam 5.35 menit. Panjang, kita beda panjang. Kita hari, jadi plus 5 menit kita akan melaksanakan sholat sunnah hingga jam 5.40. Jadi nanti kita ada waktu sampai dengan jam 5.35 menit, mulai dari pemberian materi dan tanya jawab kepada jemaah. Jemaah kepada Pak Ustaz yang memberikan materi. Dan pagi hari ini kita masih berhubungan dengan sholat. Nanti akan berhubungan dengan sholat yang disampaikan oleh Bapak Ustaz dulu. Karena sholat ini sepertinya sederhana, tapi banyak akhlak yang berarti. Untuk menentukan waktunya, lalu nanti setelah bagaimana keadaan jawab. Terima kasih, kami persilakan. Kebacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi qad amarna bil ibadah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wala rasulullah ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Puji milik Allah, salawat dan salam terus melimpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat tabi'in, tabi'in, ulama juara termasuk kita semua. Semoga dia umatnya sehingga kelak mendapatkan syafaatul uzma di akhirat. Al-Mukarram yang saya hormati, saya Tadimi bin Sepuh, Ketua Masjid, sejajarannya, para jamaah yang hadir, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah untuk kajian subuh Sabtu pagi hari ini, ini jadwalnya Ustaz Haji Ahmad Fauzi, namun beliau tidak bisa hadir, maka saya sebagai badalnya. Jadi kalau badal, kalau ganjal mah biasanya agak keras, ganjal mah ada yang lembek ya. Jadi saya mah badal, jadi kalau tidak sama dengan beliau ya wajar. Insya Allah karena beliau bagian fikih, maka saya pun akan bukan melanjutkan tapi mengulang kembali, karena kalau melanjutkan termasuk kalau bahasa santri itu kurang sopan. Jadi pelajaran yang diajarkan kakak sama adiknya dilanjutin, sebenarnya kalau santri mah nggak berani. Maka bukan melanjutkan tapi mengulang kembali, siapa tahu yang sudah disampaikan lupa, terutama yang belum tahu mudah-mudahan jadi tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Suruh sholati. Adapun ini menerangkan tentang syarat sahnya sholat. Kita ngambil referensinya dalam kitab Busrul Karim. Al-Islamu wa tamyizu wa dukhul waqti wal ilmu bi fardiyatiha wa alla ya'taqida fardun min furudiha sunnatan wa taharatun anil hadasaini
fa inna sabaqahu batalat. Syarat sahnya sholat yang pertama harus Islam. Berarti kalau bukan Islam, sholatnya tidak sah, tidak diterima. Maka kalau ada orang yang murtad dadakan, dalam sulam taufik, murtad itu bisa terjadi gara-gara 3. Pertama, gara-gara lisan atau murtad bilisan. Gara-gara lisan mengucapkan yang tidak seharusnya diucapkan, maka dia murtad. Kalau tidak kembali baca syahadat, maka sholatnya ditolak oleh Allah. Seperti apa? Seperti ucapan yang keluar daripada Islam adalah mengucapkan, menganggap atau mengucapkan ke orang lain dengan bahasa atau kata-kata nama hewan. Itu dalam surah Taufik. Kalau kita marin anak kita, woi monyet, woi kucing, nah, itu kalau nggak syahadat lagi maka sholatnya ditolak. Makanya sebagian ulama ada yang menganjurkan sebelum kita melaksanakan sholat itu, sebelum takbir itu, usahakan baca dulu syahadat, istighfar, syahadat, baru kita takbiratul ihram. Sebagian daripada ulama ada yang menganjurkan itu karena takut sebelum melaksanakan sholat kita sudah keluar daripada Islam gara-gara mengucapkan ucapan yang bisa menjadi kita murtad. Makanya sebelum berdiri, sudah berdiri sebelum takbir itu syahadat dulu, istighfar dulu. Jangan langsung ujung-ujung takbir aja. Menghindari bahwa kita masih murtad gara-gara sebelum sholat kita sudah mengucapkan ucapan yang bikin kita murtad indah. Yang kedua, Islam itu bisa keluar gara-gara yaitu itikad. Seperti apa? Mengitikadkan dalam hati bahwa Allah tidak adil, itu pun murtad. Mengitikadkan bahwa rezeki itu dari jerih payah sendiri, tidak ada campur tangan Allah dalam hati, itu pun termasuk murtad. Maka sholatnya tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang ketiga yaitu bisa tidak sah sholat diterima gara-gara keluar dari Islam dengan sebab kelakuan, yaitu perbuatan-perbuatan kita yang mengikuti sepertikan perbuatan orang-orang kafir. Gitu. Maaf, contohnya kita ngaku Islam tapi kita pakai kalungnya kalung salib, contohnya itu pun disebut murtad kelakuan. Sekalipun tidak meyakini tapi hanya variasi aja, itu termasuk murtad kelakuan. Bisa sholatnya tidak sah dan tidak diterima. Jadi pertama, syarat sahnya sholat harus Islam. Yang kedua, watamyizu harus sudah dewasa atau sudah baligh. Ukuran baligh adalah si anak yaitu sudah mengetahui mana selatan, mana timur, mana kulon kidul, ya. Sudah tahu mana warnanya hijau, warna merah, warna putih, sudah tahu. Dan sudah tahu yang namanya perintah dan juga larangan, berarti dia sudah baligh. Sekarang SD, ajarkan sholat. Walaupun belum tamyiz, kalau diajarkan sholat boleh-boleh saja. Namun kalau menurut di sini kalau belum baligh maka sholatnya tidak sah. Wadukhulul waktu, yang ketiga sah sholatnya jikalau sudah masuk waktu. Yang keempat, wal ilmu bifardiyatiha, sah sholatnya yaitu harus tahu dengan keparduannya sholat. Wa ala yattaqida fardhon min furudiha sunatan. Tidak boleh meyakini sesuatu yang fardu dianggap sunnah, maka tidak sah sholatnya. Sudah tahu sholat itu wajib, sholat duhur di hati dianggap wah ini mah sunnah, itu tidak sah, langsung batal, bahkan tidak diterima sholatnya.
termasuk syarat sahnya sholat, yaitu harus tahu mana yang fardu, mana yang sunnah, mana yang rukun, mana yang bukan rukun. Kalau yang bukan rukun dianggap rukun, maka tidak sah, apalagi yang bukan rukun dianggap rukun, itu tidak sah sholatnya. Wa toharatu anil hadasaini, dan selanjutnya syarat sahnya sholat itu harus suci daripada dua hadas, yaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Apa yang disebut hadas kecil? Al asgharu wal akbaru bima'in aw turabin fa in azaja anhuma sholata faqidun tahuraini wa ada kamamar. Fa inna sholat bi ghairi tahrin ma'a wujudi ahadihima aliman amidan lam yan'aqidu sholatuhu. Jikalau sedang sholat lalu menyadari bahwa tadi itu sudah keluar daripada dua lubang, kentut ataupun kencing, maka batal sholatnya. Maka harus tahu yang mana yang hadas ini itu. Yang hadas besar ya tadi, yaitu karena junub atau karena haid. Kalau sudah berhubungan suami istri itu hadas besar, maka itu tidak sah sholatnya kalau belum hadus, kalau belum mandi. Kalau hadas kecil, kencing, buang hajat ataupun keluar angin, itu hadas kecil yang wajib kita berwudu. Wa toharatu anil khobasi minas saubi wal badani wal makani, dan syarat sahnya sholat harus suci, bersih, suci anil khobasi minas saubi wal badani wal makani, harus bersih dari najis, najis yang ada di pakaian, najis yang ada di badan, dan yang ada di tempat. Maka kalau kita pakai sejadah, lalu di sejadahnya itu sudah seukuran tempat sholat, ada tai cicak, maka ihtiyat dalam fikih itu jangan dipakai karena tidak sah sholatnya jikalau ternyata ada tai cicak di tempat sujud kita. Makanya marbot itu sungguh sangat luar biasa, Pak. Jadi tanggung jawab besar marbot itu. Jangan dianggap remeh. Salah satu ibadah besar itu marbot, daripada imamnya gedean marbot pahalanya. Karena tanggung jawabnya. Kalau nggak bersih, ada aja tai cicak nggak bersih. Terus orang sujud nggak sah, gara-gara marbot disalahin itu kan semua. Makanya kalau marbot harus dikasihnya gede itu duitnya. Ya Pak ya. Jangan dianggap remeh marbot itu. Karena yang membuat orang sholatnya nyaman, sah, itu bisa saja gara-gara marbot yang rajin, yang membersihkannya rajin, sehingga sholatnya diterima oleh Allah. Kalau ada najis keinjak, maka tidak sah sholatnya. Tapi tidak membatalkan wudhu, tapi tidak sah sholat, cukup dengan dicuci. Contohnya bapak-bapak lagi lewat udah wudhu nih, udah wudhu pas mau ke masjid injak tai kotok, tai ayam, airnya wudhu lagi, nggak perlu Pak, cuci aja, karena tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu adalah hadas ini, yaitu punya hadas dua, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil yaitu keluar angin ataupun buang air kecil, itu termasuk wajib diulang wudhu. Jadi kalau nginjak najis tidak membatalkan wudhu, tapi tidak sah sholat, bisa membatalkan sholat. Walau tanjusu ba'dus saubi hi au badanihi wajahalahu wajaba ghuslu jami'i. Jikalau
menerima najis sebagian pakaiannya atau badannya, tapi wajah luhu wajaba ghuslu jami'ihi wala yajtahi, harus dicuci, buru-buru wajib membasuhnya. Kalau baju wajib membukanya, ganti baju baru. Contohnya kita lagi sholat, pas udah sholat udah salam Pak, salam terakhir, ada yang kasih tahu di belakang, Pak Haji itu di baju Pak Haji ada tai cicak, maka mau tidak mau pulang ganti baju sholat lagi, karena tidak sah sholat jikalau pakaian, badan ataupun tempat ada najis. Ini syarat sahnya sholat. Walau ghassala nisfu mutanazzisun summa baqiyatun tahara kulluhu inna ghassala ma'a muzawarah atau ma'a muzawarihi wa illa fayabqa mutasonnifu ala najasah. Kalau ada sisa udah dicuci tapi ada bekas, tetap itu termasuk adalah najis, tidak sah dipakai sholat. Makanya kalau mau sholat, kalau bisa pakaiannya jangan pakaian yang sudah digantung dipaku 2 hari, takutnya sudah didiamin cicak dulu, berak di situ. Terkadang sholat ada yang mau sholat ibu-ibu mukenanya udah ngegantung di situ aja, istiqomah ngegantung udah sebulan 2 bulan nggak dicuci, ditakutkannya sudah dikencingin dia cicak ataupun diberakin cicak. Makanya setiap pun sholat usahakan pakaiannya pakaian yang bersih, yang di lemari harus teliti, jangan sampai ada bekas kotoran cicak, karena itu termasuk adalah pakaian yang tidak sah dipakai sholat. Itu syarat, salah satu syarat sahnya sholat. Wala tasihu sholatu man, dan tidak sah sholatnya seseorang yulaki ba'du badanihi aw saubihi najasatun, sekecil apapun di pakaiannya, di badannya ada najis, maka tidak sah sholatnya. Wa illam yataharraku biharkatihi wa sholatu qabidun tarfa hablin ala najasah. Inti nama tidak boleh ada najis, setitik apapun ada najis maka tidak sah dipakai sholat. Makanya sunnah kalau sholat itu pakainya pakaian putih biar ketahuan kalau ada setitik daripada najis, itu ketahuan, kelihatan. Kalau hitam kayak gini kan nggak kelihatan, kayak pakai jas ini kelihatan. Itu makanya sunahnya pakaiannya yang putih, tapi hukumnya sunah. Yang wajib itu pakaian itu suci dan bersih daripada najis dan menutupi aurat. Wala yaduru muhadafatu najasah min ghairi isobatin birruku'i aw ghairihi wa tazibu ijalatu wasfi illam yakhifu mahduran min mahduratil. Di dalam sholat itu ada rukun, ini mah syarat sahnya. Di dalam sholat ada rukun, sedangkan rukun kita pasti tahu. Ada yang mengatakan dalam kitab Safinatul Najah rukun sholat itu ada 17. Di dalam kitab Kasbus Sholat itu ada 19. Di dalam kitab Fathul Mu'in Al-Talibin itu dikatakan ada 14, ada yang 16. Di dalam kitab Bushul Karim ini disebutnya rukun sholat itu ada 15, tapi semuanya dipraktekkan sama. Itu pendapat para ulama. Makanya ada yang disebut rukun, ada yang tidak termasuk rukun, makanya hitungannya beda-beda. Tapi yang utama di dalam rukun sholat itu adalah tumaninah. Kebanyakan orang yang meninggalkan tumaninah. Tumaninah itu apa? Tumaninah itu di setiap rukun arkan itu ada jeda seukuran di qadri subhanallah, yaitu seukuran mengucapkan 8 subhanallah. Jadi setelah
ruku baca subhana rabbiyal azim, itu ada jeda. Ruku jeda berhenti itu seukuran subhanallah, itu pun sudah tumaninah. Itu yang rukun. Kalau baca subhana rabbiyal azim itu bukan rukun, Pak. Walaupun nggak baca juga nggak apa-apa. Yang nggak tahu, contohnya nggak tahu Allahu Akbar, diam aja. Tapi seukuran subhanallah itu sudah sah, itu rukunnya. Makanya kalau kita beranjak dari rukun ke rukun itu harus ada jeda, disebut tumaninah. Sabda Rasulullah SAW di dalam hadisnya, Rasulullah SAW termasuk benci kepada orang yang ruku dan sujud itu bagaikan ayam dujajatun, bagaikan ayam yang sedang makan. Tok 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 tok, itu paling nggak senang. Jadi Rasul itu paling nggak senang orang yang sujudnya seberikan ayam sedang matuk makanan. Nggak ada ayam tok diam makan, tok ada nggak ada yang gitu. Ayam kalau makan ada yang tumaninah nggak ada ayam tok lah gitu. Satu, kedua, dalam hadis Nabi tidak senang kepada orang yang sujudnya sepertikan tengkurapnya onta. Tahu nggak Pak? Yang sujud itu ada yang sujud sepertikan tengkurapnya onta. Di tangannya gini Pak, maafin, nah gini. Jadi si sikut ini sama ini gini. Nah, dipraktekan bisa kan? Ngerti? Jadi kalau sujud itu ya Nabi paling gak senang orang sujud sepertikan onta. Jadi gini. Jadi begini rata gitu. Jadi harusnya diangkat si ininya. Itu anjuran. Banyak orang yang sholat ininya rata diturunin. Itu paling tidak senangi oleh Nabi. Kata Nabi, janganlah engkau bersujud sepertikan onta. Banyak yang gitu. Bahkan di dalam sunnahnya Syekh Nawawi mengatakan sunnahnya kalau sujud bagi laki-laki dibuka ketiaknya, dibuka. Jadi kalau sujud bagi laki-laki disunahkan itu dalam Syekh Nawawi dalam kitabnya itu dibuka ketiaknya Pak. Jadi kalau sujud itu gini, kalau laki-laki. Kalau perempuan, karena gini ke dalam kitab itu Riyadul Badi'ah Syekh Nawawi, kalau laki-laki sujud itu dibuka ketiaknya, ininya agak rapat kakinya. Lagi sujud itu lututnya agak rapat, ini dibuka. Tapi kalau perempuan sunahnya lututnya agak dibuka, ininya ke dalam lututnya. Lagi sujud bagi perempuan itu disunahkannya ke dalam. Kalau laki-laki disunahkannya dibuka. Terbalik. Itu dalam kitab Riyadul Badi'ah. Itu kalau laki-laki, kalau perempuan itu ke dalam sikutnya gitu. Jadi menutupi payudara sunahnya. Tapi kalau laki-laki itu harus dibuka ketiaknya. Itu dalam kitab Riyadul Badi'ah. Dan juga terutama dalam sholat itu ada hadis Rasul. Yang paling utama yang harus dijaga itu adalah ruku dan sujud. Sabda Rasul dalam kitab Tanbihul Ghafilin, sabda Rasul itu atimu ruku akum wa sujudakum. Sempurnakanlah ruku kalian dan sujud kalian. Karena termasuk sempurnanya sholat itu tamimu sholati bitamamir ruku'i wasujud. Sempurnanya sholat itu akan kelihatan bila mana sempurnanya ruku dan sujud. Makanya yang paling penting itu yaitu antara ruku dan sujud itu harus sungguh-sungguh. Banyak orang yang tidak kuat lama-lama sujud. Banyak orang yang nggak kuat lama-lama ruku. Biasanya kalau berdiri mah kuat, kalau ruku nggak mau lama, kalau sujud nggak mau lama. Padahal dalam hadis sempurnanya sholat itu dengan menyempurnakan ruku dan sujud. Makanya dalam Quran pun ada warka'u ma'aroki'in, wasjudu ma'as sajidin. Rukulah dengan orang-orang ruku, bersujudlah dengan orang sujud.
nggak ada beritidalah dengan orang itidal, berdirilah dengan orang-orang berdiri, nggak ada. Di Quran itu perintahnya itu dengan gambaran sholat, ya ruku, ya sujud. Perintahnya. Makanya tumaninah itu syarat rukun yang tidak boleh tinggalkan, terutama di waktu ruku dan sujud. Sering kita lihat taraweh ya, taraweh itu ruku dan sujudnya, wah cak cak, wah udah. Apalagi ada yang taraweh 23 rakaat tapi hanya 7 menit, kayak gimana? Nah, seperti itu kalau kita lihat dalam keterangan, ya kita tidak memponis tidak sah, tapi kurang sempurna, nah gitu aja. Karena mereka juga punya dalil. Karena diukur tumaninah itu diukur di qadri subhanallah, dengan ukuran mengucapkan subhanallah, makanya sah, namun kurang sempurna. Udah. Ada yang mau bertanya nggak? Udah jam berapa ini, Pak Haji? Tempat atasan tempat sujud itu bagaimana? Kadang-kadang ada orang yang disujudin itu ada pecinya, ada yang dia itu enggak pakai peci, rambutnya sampai dari tempatnya. Apa hidung itu harus agak kena sedikit, karena anggota sujud dalam kitab Safinatun Najah, anggota sujud itu 1 jidat, 2 telapak tangan, bikafaini, kedua ketiga telapak tangan, kafaini, yang keempat kelima itu adalah 2 lutut, yang keenam ketujuh adalah telapak kaki. Di dalam kitab Safinah itu gitu. Jadi anggota sujud itu ada 7. Dan itu terutama di dalam sujud, maka yang pertama harus merendahkan yang tinggi, meninggikan yang rendah. Dalam Safinah gitu. Jadi kepala di bawah, pantat di atas. Dan tidak boleh diberatkan, tidak boleh diringankan. Makanya di dalam sarahnya Safinah itu dicontohkan kita sujud di kapas. Jadi ada bekas tapi tidak ditekan. Seberat-beratnya kepala. Jangan ditekan ataupun jangan ditahan. Seberat-beratnya. Terkadang kita mah sujud agak nahan. Kalau nggak ditahan mah agak sakit nahan. Makanya sujud itu jangan ditahan pun jangan ditekan. Seberat-beratnya. Dan ukuran sujud kalau kitab Asatir lebih tegas, Pak. Tidak sah sujud jikalau anggota sujud yang wajib terbuka itu terhalangi. Salah satunya sujud. Kalau sujud terhalangi dengan sesuatu yang nempel di badan, maka tidak sah sujudnya, tidak sah sholatnya. Contoh, seperti kan saya pakai sorban. Dipakai sorban. Jika pas sujud, kita sujud terhalangi dengan sorban yang dipakai, itu dalam fikih madzhab Imam Syafi'i tidak sah sujudnya karena terhalangi dengan sesuatu yang nempel di badan. Tapi kalau sejadahnya enggak dipakai, sorbannya enggak dipakai, dijadi sejadah, itu sah-sah saja. Kalau kita ininya dibuka gitu, dijadikan sejadah, itu boleh. Tapi kalau yang nempel di badan, maka tidak sah sujudnya jikalau tersujudi oleh kita. Maka ibu-ibu yang pakai mukena, terkadang mau sujud itu mukenanya digituin dulu kan, dibuka dulu, jadi sujud mukena, itu tidak sah sujudnya. Itu tidak sah sujudnya karena dia sujud di atas pakaian yang dipakai. Jadi ibu kalau mau sujud, jangan mukenanya jangan disujudin. Jangan digini sengaja, giniin baru sujudin, itu tidak sah sujudnya. Karena sujudnya terhalang. Udah paham Bu ya? Tadinya gitu Pak Ustadz, mau sujud, kerudungnya digituin dulu biar sujudnya di atas kerudung ataupun di atas mukena. Itu tidak sah karena sujudnya di atas yang kita pakai.
Makanya yang pakai peci kalau mau sholat ada diginiin sedikit, itu di atas sih. Peci itu nggak wajib, tapi dalam usul fikih mayatimul wajib, sesuatu yang bisa menjadikan sempurnanya yang wajib, maka sesuatu itu jadi wajib. Contohnya kita rambutnya agak panjang, kalau nggak pakai peci waktu sujud takut si rambutnya ke bawah, jadi menghalangi jidat kita. Maka bisanya rambut itu tidak menghalangi jidat pakai peci. Makanya dalam usul fikih wajib kamu pakai peci karena bisa menyempurnakan sholatmu. Itu. Tapi kalau kita mau gundul nggak ada rambut ya nggak apa-apa, nggak pakai peci juga nggak wajib. Karena peci itu tujuannya untuk menghalangi atau menutupi si rambut supaya kalau sujud tidak menghalangi gitu. Rambut panjang. Jadi kalau rambut kita yang udah pendek mah nggak apa-apa, nggak pakai peci juga, nggak wajib. Contohnya nggak ada peci di rambut panjang, wah diikat aja pakai karet. Contohnya nggak punya peci, wah pakai karet kita. Boleh nggak boleh, bahkan dalam usul fikih menjadi wajib pakai karet itu. Karena kalau nggak pakai karet waktu sujudnya rambutnya awir-awiran. Nah, makanya pakai karet diikat supaya tidak menghalangi sujud. Kalau karena usul fikih jadi wajib itu. Jadi peci mah tidak wajib, tapi untuk kesempurnaan sholat maka peci itu jadi wajib. Kalau yang rambutnya panjang, kalau kita mah pendek begini mah nggak wajib pakai peci. Hanya karena di kita itu masa sholat aja nggak di peci, giliran dipanggil bupati pakai peci rapat, giliran rapat pakai peci, giliran ke masjid tidak pakai peci. Jadi tradisi itu. Namun ada dalam Fathul Mu'in salah satunya tanda orang yang fasik itu yang tidak menutupi kepala. Dalam Fathul Mu'in, makanya dalam Fathul Mu'in anak itu tidak sah saksi nikah kalau kepalanya tidak ditutupi. Dalam Fathul Mu'in loh Pak. Makanya itu lebih banyak saksi yang nggak pakai peci itu sebenarnya dalam Fathul Mu'in mah itu fasik, salah satu tandanya orang yang fasik karena tidak menutupi kepala. Makanya ada yang jadi wajib itu di kepala itu. Tapi itu kalau ulama daripada kita Fathul Mu'in. Terus Pak, ukurannya di ukuran sujud tadi itu. Nah, terus gimana Pak Ustadz? Kita nih sujud, si telapak tangan kita ini terhalangi dengan koko karena kepanjangan kokonya, ataupun tangannya di bawah kita di atas sorban yang kita pakai. Dalam kitab Satir termasuk tidak sah sujudnya. Iya, telapak ini saking apiknya ini. Jadi kalau pakai koko itu jangan tangan yang panjang bener, jangan. Gini aja Pak. Karena termasuk anggota sujud selain daripada lutut dan telapak kaki yaitu jidat dan juga telapak tangan, jangan sampai mensujudi yang kita pakai. Termasuk sorban ataupun tangan kita telapaknya terhalangi dengan dengan ini baju tangan panjang. Dalam kitab yang lebih ihtiyat lagi, jaga pendek lah. Itu dari sujudnya aja tuh. Lalu gimana Pak Ustadz sujud telapaknya? Itu mah bukan rukun Pak Haji. Jadi sujud itu telapak ini itu sebenarnya bagi orang yang sehat maka harus telapak kaki waktu sujudnya. Jangan gini ya, jangan gini, tapi harus gini kan gitu. Nah, itu kalau yang sehat. Gimana kalau yang sakit, boro-boro dilipetin gitu. Nah, makanya bahasanya di situ dalam fikih itu bagi yang mampu. Sujud bagi yang mampu itu
adalah dengan telapak kaki. Jikalau tidak mampu karena sakit diperbolehkan. Tapi kalau yang tidak sakit tidak apa-apa terus sujudnya begini, berarti sujudnya tidak sempurna. Bahkan sebagian ulama ihtiyat tidak sah sujudnya. Kita lihat yang sholat bahkan ada yang diangkat lagi sujud kakinya diangkat segini. Itu sebagian daripada pendapat ulama tidak sah. Tapi kalau pendapat ulama yang bijak kasih tahu, siapa tahu itu belum tahu. Karena yang bikin tidak sah itu adalah yang sudah dikasih tahu lalu dia tidak mengamalkan. Kalau yang nggak tahu sama sekali ya nggak kena hukum, nggak tahu namanya juga. Makanya kata Gus Bahak mendingan bodoh sekalian daripada yang sok tahu katanya. Kalau yang bodoh mah selamat. Kalau ditanya, saya mah nggak tahu. Ditanya malaikat, saya mah nggak tahu. Mending gitu apa mending gimana udah? Mendingan beda lah kita mah. Mending beda kan. Karena kasakan firman Allah itu kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tentu beda kata Allah. Sampaikan oleh Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Yang tentu beda. Jangankan urusan ibadah, urusan kerja pun yang tahu ilmunya kerja dan yang tidak tahu ilmunya kerja tentu gajinya beda. Terus apa lagi Pak Haji? Bab sujud. Apa tidak? Mau nanya ada? Gimana? Menambahkan pertanyaan dari Pak Haji tadi. Tadi kata Pak Ustadz kalau ini terhalang ini tidak sah. Kalau seandainya kita udah pakai peci, ada rambut katanya yang keluar beberapa lembar, itu gimana? Itu kalau kita lihat sebenarnya kalau hanya selembar atau 2 lembar itu dalam kitab Fathul itu sebenarnya boleh sah-sah saja. Tapi karena ulama ihtiyat itu jangankan 3-2 selembar saja, ada yang bilang nggak boleh, saking ihtiyatnya. Jadi saking ihtiyatnya, jangankan 2-3 selembar saja menghalangi, itu takut tidak sah maka tidak diperbolehkan. Itu. Tapi kalau ada selembar contohnya nggak sengaja, maka dalam Fathul Mu'in Syekh Nawawi itu mengatakan tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu terhalangi sampai semuanya. Itu. Contoh seperti kan yang kita tahu dalam fikih bahwa kalau sholat batal bila mana ada 3 gerakan. 3 gerakan yang mana yang bisa membatalkan sholat? Ternyata yang membatalkan sholat 3 gerakan itu yang dari buku-bukuan apa ini, buku yang besar-besar gini gitu. Apa namanya punya buku? Kalau bahasa kita buku-bukuan ini. Siku-siku ini segala baru. Tapi kalau jari itu tidak batal. Jari, terus telinga, terus hidung. Lagi sholat gerak-gerak telinganya kayak gajah, itu nggak batal. Lagi sholat. Ataupun hidung, terus ketipan mata, itu walaupun 100 gerakan nggak batal. Termasuk jari. Jari itu, nah, tapi kalau dia bergerak yang ngegaruk itu dihitungnya bukan jari, dihitungnya yang besar-besar ini. Nah, ukurannya gitu. Makanya ada yang mengatakan kalau gatal 1 gerakan saja tapi diam, gerak-gerak gini garuk sampai luka, diam aja situ. Itu enggak disebut 3 gerakan, disebutnya 1 gerakan saja. Karena jari mah tidak dihitung anggota gerakan. Itu dalam Fathul Mu'in, dalam kitab Fathul Mu'in atau Ianatul Talibin. Jadi boleh, yang penting tidak sengaja. Ayo nanya lagi Pak. Yang bisa jawab, yang nggak bisa jawab, yang nggak jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, waktu azan ke sholat itu berapa menit? Itu mah tergantung kesepakatan aja. Ya, persoalannya ketika saya masih kecil
Bulan hamka itu berjalan dari rumahnya ke masjid, jarak 25 menit. Kemudian Abdullah Syafi'i itu rumahnya nyebrang TKN, itu dia 25 menit baru komat. Di sini sama dengan kampung saya, dikatakan orang tua saya ketika tahun dulu akan pulang dari Arab Saudi, pulang dari Surabaya atas KPMI, itu sama dengan di sini. Yaitu apa? Nggak nyampe 25 menit sudah komat. Ya, maka orang tua saya berdatangan dia marah. Ini kampung Yahudi ini. Kenapa? Dilarangnya orang untuk sholat berjamaah. Belum apa-apa. Maka usahakan itu ada 25 menit baru komat. Kenapa? Orang biasa itu mengatakan orang yang sedang beladang negara ini bersih, mandi udara, baru ya ke masjid. Nah itu, jadi ketentuannya berapa menit baru begini. Kalau ketentuan dari azan ke qomat itu tidak ada di dalam keterangan ketentuannya. Namun di situ yaitu kesepakatan bersama pengurus dan juga kebijakan. Dan kita kalau kita lihat di Arab di sana, setelah adzan itu, maaf ngomong, bosan kita sholat sunnah dulu qomat itu. Kalau di Arab gitu. Subuh aja di sana mah subrang, kalau misalnya subuh siang. Jadi subuh itu jam segini baru bubar di sana. Gitu. Jadi bukan di Arab, jadi kita di Indonesia. Iya. Ini ya Abdullah ini apa? Soleh. Dan itu rumahnya seperti di sini, sakti masjid. Tapi dia keluar dari rumahnya itu 25 menit. Baru komat. Sama saya juga punya guru itu Kiai Sepuh, itu biasanya sholat subuh khususnya itu hampir setengah 6, Bang. Jadi kita santri itu alangkah lama nunggu komatnya itu. Iya, itu kalau bahasa ada di pondok itu apa waktu itu ya? Ya ada 2, seperti kan almarhum Kiai Zubair pun sama. Seperti itu. Inti nama memberikan kesempatan kepada orang lain yang jauh dari masjid, berikan kesempatan. Makanya kesepakatan apa mau 10 menit, 15 menit. Itu kesepakatannya. Ya. Itu. Jadi masalahnya saya sedang bersih-bersih di rumah, tidak saya jadi udah kita koma. Sudah. Nah, jadi di mana ketentuannya? Jadi seharusnya imam itu belakangan. Kalau melihat dari Kiai Soleh, Abdullah Syafi'i, Buya Hamka, itu belakangan katanya. Jadi orang yang jauh dari sini ya orang komat. Kalau imamnya udah nunggu. Iya, karena dalam hadis itu yang punya qomat itu, yang menentukan qomat itu imam. Jadi yang menentukan qomat itu imam, bukan yang adzan. Jadi yang adzan itu dia tidak punya hak menentukan iqomah. Jadi yang punya hak menentukan iqomah itu adalah imam. Makanya disunahkan imam itu terakhir datangnya kalau Jumatan khususnya kan. Nah, ya kita mah harusnya sekarang begini aja. Jangan adzan nunggu kita nunggu adzan. Begitu. Jadi dia menunggu adzan udah di masjid. Itu mah tinggal kesepakatan kita aja, Pak. Kesepakatan musyawarah dengan pengurus masjid, musyawarah berikan kesempatan kepada orang lain untuk bergegas sholat berjamaah kalau yang waktunya jauh. Itu. Baik.
Kadang-kadang kan ada orang yang sedang jualan ke pasar, terus sampai rumah belum udah komat. Iya. Nah, Berarti tambah. dari kantor baru nyampe rumah udah komat. Iya, iya. Berarti kita tambah waktu aja sini. Di sini berapa 10 menit ya? Hah? Tambah. Tergantung dengan imamnya ada. Kalau imamnya ada udah komat. 7 menit tambah nanti 10 menit. Kalau masih kurang jamaahnya kurang banyak tambah 15 menit. Itu. Kita kasih Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini kebiasaan duduk antara murid dengan guru, yaitu Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan bertanya kepada gurunya yaitu Imam Syafi'i, mana yang dikatakan doa kunut? Oh, yang dipakai doa witir. Yang mana? Ya, Allah mana ada itu kan doa witir. Ya. Ya, doa kunutnya mana? Itu yang ditanya oleh Imam Ahmad. Sampai sekarang belum ada jawaban. Karena itu saya tahu ada buku yang lain, saya ingin tahu. Ya, jadi kunut itu artinya kunut itu adalah sebenarnya kunut itu kunut najilah, Pak. Kunut subuh juga kunut najilah. Jadi doa minta diturunkan rahmat, diturunkan pertolongan. Makanya sepakat termasuk di manhaj itu bisa doa witir atau kunut waktu witir ataupun selain witir. Ya. Kalau manhaj itu. Karena intinya antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Kalau dia katakan kalau doa kunut itu mana? Dan ditanyakan oleh Imam ini. Kalau kok pakai makan orang dia kalau mau makan mau tidur kan beda doanya. Iya. Iya. Kenapa kalau ini ada sama dikatakan sama? Ini tidak terjawab oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i aja nggak bisa jawab, apalagi saya, Pak. Ya itu kalau itu sudah terjawab kok dipakai sekarang begitu. Karena enggak, kalau memang Imam Syafi'i nggak bisa menjawab, bukan berarti nggak bisa jawab. Imam Syafi'i itu gurunya, nggak mungkin yang namanya guru itu tidak bisa menjawab. Buktinya antara Imam Maliki dengan ini, Imam Maliki kan gurunya Imam Syafi'i. Ya. Dia sebagai mengajar ilmu tauhid. Ya. Dan sedangkan Imam Maliki belajar juga dengan Imam Syafi'i, yaitu tentang ilmu fikih. Nah, artinya antara Maliki dengan Syafi'i, guru dengan murid, itu tidak, Imam Maliki tidak memakai kunut. Siapa? Imam Maliki. Ya. Imam Maliki. Ya. Ya. Di Madinah itu tidak ada kunut. Di mana? Di Madinah. Di Madinah itu bermahab Imam Hambali, Pak. Gitu. Jadi masalah kunut itu tidak perlu diperdebatkan masalah kunut. Tidak perlu, karena masalah kunut itu Imam Hanafi saja itu termasuk gurunya. Imam Maliki termasuk gurunya. Imam Maliki. Imam Hambali termasuk muridnya. Di dalam sejarah itu Imam Hambali suatu hari sholat di daerah Imam Syafi'i, beliau pakai kunut. Bahkan Imam Syafi'i suatu hari di daerah Imam Hanafi, gurunya sholat subuh nggak pakai kunut. Ya, di Imam Syafi'i itu nggak pakai kunut. Nanya muridnya kenapa nggak pakai kunut? Karena di sini wilayahnya berpendapat guruku Imam Hanafi tidak pakai kunut. Jadi masalah kunut nggak kunut itu tidak perlu karena itu termasuk bukan rukun. Makanya kalaupun nggak kunut pun nggak apa-apa. Kunut pun nggak apa-apa. Tidak bikin sah tidak sholatnya. Tidak bikin tidak sah sholatnya. Itu masalah kunut. Itu mau kunut itu. Itu kalau dalam Imam Syafi'i, Imam Nawawi itu disebutnya adalah sunnah. Gitu. Jadi sunnah abad. Ya, itu sunnah abad kunut itu. Jadi nggak kunut pun nggak apa-apa. Sah sholatnya. Nggak kunut. Itu masalah kunut.
Jadi itu mah sesuatu cabang yang bukan pokok. Masalah bonus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz yang saya tanya masalah sholat berjamaah, di mana banyak yang bawa anak kecil yang belum balik atau belum menikah, yang posisinya duduk sama depan. Jadi gimana kedudukan sholatnya? Ada yang bilang putus, ada yang bilang berjelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat dalam kajian fikih, tetap kita memakai kitab fikih I'anah, bahwa susunan dianjurkan makmum itu yang paling depan adalah makmum yang siap mengganti jikalau si imam batal, berarti yang sepuh, yang ngerti. Itu sah pertama. Artinya yang pertama harus yang tua, yang paham, yang ngerti tentang imam. Bila mana si imam batal, siap penggantinya. Itu paling depan. Jangan yang ngerti-ngerti di pinggir, giliran yang di belakang imam yang nggak tahu apa-apa, giliran imam batal celengak-celengok. Itu makanya dianjurkan dalam fikih itu yang di belakang imam itu harus memahami imam, syarat-syarat imam. Bila mana imam batal, siap ganti. Jadi sedangkan si anak gimana? Maka si anak itu harus ditempatkan yang khusus. Ditempatkan yang khusus. Jadi kalau mau main, lari sana, lari situ, ya wajar lah, di rumahnya sempit, ini mah lapangan. Itu. Tapi kalau bisa orang tuanya jangan jauh daripada si anak. Maka caranya itu jangan di sep depan, sep agak belakang. Si anak itu di pinggir orang tuanya, di pinggir lagi gitu ya. Jadi terkontrol, ataupun si anak itu mau apa-apa juga ada orang tuanya. Kalau bisa jangan di sep depan. Bukan tidak sah, bukan, hanya yang di sep depan itu dianjurkan harus yang lebih paham supaya sampai nggak terputus. Iya. Anak kecil sampai terputus kan. Jadi si anak kecil, contoh orang tua, ada anak kecil, orang tua enggak terputus, enggak terputus, tetap. Namun ya tadi, belum balik. Terus gimana kalau belum balik? Ya makanya kalau belum balik si anak itu, terutama khususnya yang belum dihitan. Karena keihtiyatan tadi, syarat sahnya sholat itu tidak boleh ada najis di pakaian, di badan, dan di tempat. Sedangkan si anak laki-laki yang belum dihitan, itu kulupnya itu masih najis. Kulupnya itu. Makanya kalau mau sholat itu kalau bisa orang cuci dulu. Cuci dulu, gitu, bersih. Itu karena kulupnya itu. Makanya saking ihtiyatnya kalau bisa si anak dikhususkan di tempat di belakang, misalnya anak mau main terus di belakang, jangan dimasukkan ke barisan saf. Selama si anak itu memegang, sedangkan dirinya dalam keadaan najis, berarti kan najis nempel di kita. Itu makanya dulu mah kalau mau ke masjid udah dihitan belum, jangan ke masjid dulu. Kita aja mau ke masjid nggak boleh karena belum disunat. Ternyata ihtiyat tadi, ihtiyat hati-hati, keihtiyatan hati-hati, karena si anak belum dihitan itu kulupnya masih najis. Jadi kalau nempel sama orang tuanya berarti najis. Bukan berarti si anak itu najis, tapi yang tadi di kulupnya itu ada najis daripada air kencingnya itu. Kecuali kalau kita bersihkan kulupnya itu. Itu ihtiyat. Ya, makanya kalau bisa yang bawa anak kecil mah di belakang aja. Dikhususkan Pak, kayak musul khair, khusus untuk anak-anak belakang aja udah. Mau bupok, mau bulat, terserah anak-anak. Tapi anak-anak kecil, anak SD. Kalau lihat di Madinah di sana, wah anak-anak kan di lapangan.
lari-lari lah apa biar, tapi kan nggak ada yang masuk ke dalam, di lapangan aja diususkan anak. Gitu. Makanya di sini juga kasih ruangan untuk anak-anak. Nah, gitu. Jadi tidak menghalangi barisan, tapi kalau belum dihitan, kalau bisa dipisahkan, jangan nempel sama kita. Udah gitu, Pak. Saya ini terkait dengan sholat Jumat. Pada saat serentak ini kadang-kadang ada yang sholat, ada yang masih sholat. Jadi ini bagaimana ceritanya? Terima kasih. Jadi rukun Jumat salah satunya adalah mendengarkan khotib sedang khutbah. Maka gimana bagi orang yang datangnya sedangkan si khotib sudah naik mimbar, dia baru datang ke masjid? Maka kalau kalau si khotibnya kira-kira masih panjang, hanya satu yang diperbolehkan, itu sholat tahiyatul masjid. Diperbolehkan sholat tahiyatul masjid, jangan sholat yang lain-lain. Itu pun jikalau si khotibnya diperkirakan masih panjang. Tapi kalau khotibnya sudah khutbah yang kedua baru dia sholat, wah itu mah gagal paham, dia mendingan sholat duhur sekalian. Itu. Jadi kalau khotib sudah naik, ada yang lebih rukun lagi, itu diperbolehkan, Pak. Tapi yang lebih bagus lagi udah duduk dengerin khotib, karena itu rukun. Tapi kalaupun mau sholat, diperbolehkan hanya sholat tahiyatul masjid saja. Gitu. Kalau memang lebih baik mah udah duduk aja dengerin khotib, karena itu termasuk rukun bagi anggota Jumat. Terus gimana khutbah khotibnya khutbah, jamaahnya tidur, tahu-tahu bangun aja nggak sholat, nggak sedikit pun dengar si khotib khutbah, dia tidak sah. Dia harus sholat duhur lagi, sholat muadah namanya, sholat duhur lagi, karena dia rukunnya hilang, yaitu mendengar khotib sedang khutbah. Makanya qadru khutbataini bi qadri sholataini. Sabda Rasul, ukuran 2 khutbah itu seukuran 2 rakaat sholat. Kalau ada khotib yang khutbahnya sampai setengah jam, itu mah bukan khutbah ceramah. Jangan dipakai lagi, berarti nggak ngerti hukum fikih. Cukup aja 2 rakaat. Kira-kira kalau khutbah 2 rakaat berapa menit, Pak? Kalau sholat 2 rakaat berapa menit? 5 ya? Jarang 5 juga. 10 lah gitu. 7, 10 itu. Ini mah khutbah sampai jam 1 belum beres. Tinggalin aja, Pak. Gitu. Makanya kasih tahu ustadznya yang lama-lama, Pak Ustadz, ini khutbah bukan ceramah. Gitu. Bilangin, karena nggak ada banyak yang nggak tahu. Khutbah dianggap ceramah, sampai tunjuk-tunjuk sampai wah, itu kayak ceramah. Kayak orasi aja, apalagi khutbah udah ngomongin politik pening. Dah gitu. Jadi boleh lagi khutbah sholat, tapi sholat tahiyatul masjid itu pun kalau diperkirakan si khotib masih lama. Tapi kalau sudah dekat ke udah jangan, lebih baik duduk. Udah? Satu lagi, Pak. Ini Pak Ustadz, saya bertanya masalah bacaan Fatihah di dalam sholat ini. Jadi kalau kita mengikuti sholat berjamaah itu, dan kita kalau mengikuti imam, apabila imam membaca surat, kita kan mendengarkan. Nah, di dalam bacaan Fatihah itu apakah dalam setiap rakaat, apa saat
imam artinya nggak membaca baca surat. Karena pernah saya baca dalam buku Islam, nasionalnya memang yang kita. Apabila kita tidak membaca Fatihah kan tidak sah dengan sholat. Nah, dalam sholat berjamaah ini, apabila imam membaca suratnya kita mendengarkan. Nah, dalam bacaan Fatihah itu setiap rakaat apa saat ini saat imam ada tegak. Gitu. Ada dua pendapat daripada si makmum dengan imam. Kalau berjamaah, ada yang berpendapat kalau berjamaah diserahkan segala urusannya kepada imam. Berpendapat yang pertama, jadi si makmum itu dengarkan aja dari Fatihah, dari baca surah, gitu. Itu pendapat yang pertama. Tapi pendapat Imam Syafi'i berdasarkan hadis tadi, la sholata ila biqatil Fatihatil Kitab, tidak sah sholatnya kecuali membaca Al-Fatihah. Maka pendapat Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Nawawi, Imam Rafi'i dalam kitab fikihnya, jadi si makmum itu wajib membaca Fatihah sekalipun si imam baca Fatihah. Kapan waktunya? Yaitu waktunya si imam baca Fatihah, kita mendengarkan, kita mengucapkan amin. Nah, setelah amin si imam membaca surah, kita baca Fatihah. Itu kalau Imam Rafi'i, Imam Nawawi dalam fikihnya. Jadi si makmum itu mah Fatihah aja, nggak perlu baca surah. Jadi waktu si imam baca Al-Fatihah, makmum mendengarkan. Sewaktu si imam baca surah, si makmum baca Fatihah. Itu jangan dibarengin, jangan barengan sama imam, takutnya kita dahulin imam. Itu jadi tetap si makmum juga harus baca Al-Fatihah. Karena yang rukunnya itu Al-Fatihah kan jelas di dalam fikihnya. Rukun sholat itu salah satu berdiri, kedua baca Fatihah. Jadi rukun sholat itu termasuk baca Al-Fatihah. Kalau nggak baca Al-Fatihah tidak sah. Itu jadi bukan hanya imam, semua yang sholat, mau imam mau makmum itu harus baca Fatihah. Sedangkan surah mah tidak rukun. Jadi cara bacanya imam setelah imam baca surah, maka si makmum baca Al-Fatihah. Karena itu wajib rukun itu. Cukup? Ya cukup. Ya, mohon maaf kurang lebihnya karena tidak ada ahli ilmu, tidak ada yaitu ahli ibadah, semua sedang belajar. Semua juga kita sedang belajar mencari ilmu, menyempurnakan ibadah. Jika ada, jikalau jawaban saya kurang pas, mohon maaf. Wajar saja Pak ya, lagi belajar. Jadi ada yang belajar bertanya, ada yang belajar menjawab. Kalau belajar bertanya wajar, pertanyaan juga agak ribet. Oh, belajar bertanyanya juga. Sekarang yang jawab wajar, yang jawabnya juga belepotan. Mau belajar ngejawabnya juga. Karena hidup di dunia ini semua sedang belajar mendekatkan diri kepada Allah, belajar ibadah kepada Allah. Semua nggak ada ahli dalam ibadah, tidak ada semua ahli dalam ilmu. Karena kalau ahli ilmu tidak akan ada lupa, pasti paham, pasti ingat. Itu ahli ilmu. Jadi semuanya nggak ada ahli ilmu. Mohon maaf kurang lebihnya. Usikum wa nafsi bitaqwal faqad fajal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah sekalian, demikianlah acara kajian Islam kita pada pagi hari ini yang berhubungan dengan masalah sholat. Kalaupun mungkin ada yang belum terjawabkan atau belum sempat bertanya, karena waktu sudah habis, ini sudah jam 5:45 menit waktu sholat sunnah. Sudah sampai.
kasih kepada Bapak Ustaz Mario Maulana. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan pada pagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kepada para jamaah, nanti setelah kita sholat sunnah, kita bisa lebih barang karena ibu-ibu sudah menyiapkan seringkeringan dan minuman-minuman yang berada di dalam. Terima kasih. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.